Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan matkul organisasi arsitektur komputer yang dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafif, SSI MKOM, dengan topik yaitu Head Level 1. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Yang pertama ada Christian Putra Patrusit dengan NIM 2414011058 dan Rifki boleh perkenalkan diri Rifki. Dengan saya, Rifki Al-Sauki dengan NIM 24140107. Dan saya Muhammad Haki Rasya Razi dengan NIM 2414011109. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kami akan masuk ke slide pertama, yaitu pengertian RAID. RAID atau Redundant Array of Independent Disks adalah metode penyimpanan data yang menggabungkan beberapa hard disk atau SSD menjadi satu unit logis untuk meningkatkan kerja, keandalan, dan kapasitas penyimpanan. Dengan menggunakan RAID, data dapat disebar atau dicadangkan di antara beberapa disk. Sehingga, jika salah satu disk mengalami kegagalan, data tetap dapat diakses tanpa kehilangan. RAID memiliki berbagai level, seperti RAID 0, RAID 1, dan RAID 5, yang masing-masing menawarkan kombinasi berbeda dari kinerja, kapasitas, dan redundansi data. Teknologi ini umum digunakan dalam server, workstation, dan sistem penyimpanan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi penyimpanan data. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Haki. Bang Haki, dipersilakan. Nah, yang kedua, sejarah perkembangan RAID. RAID diperkenalkan pada tahun 1987 oleh David Peterson, Gert Gibson, dan Randy Katz dari University of California, Berkeley, melalui makalah yang menjelaskan bagaimana menggabungkan beberapa disk murah untuk meningkatkan kinerja dan keandalan. Level awal seperti RAID 0 dan RAID 1 atau mirroring dikembangkan yang masing-masing meningkatkan kinerja dan redundansi data. Sejak saat itu, berbagai level RAID seperti RAID 2, 3, 4, dan 5 diperkenalkan. Dengan RAID 5 menjadi sangat populer karena efisiensi ruang dan toleransi kesalahannya. Dengan perkembangan teknologi, penyimpanan dan munculnya SSD, RAID terus beradaptasi, termasuk integrasi dengan solusi cold dan virtualisasi, menjadikannya standar penting dalam desain sistem penyimpanan modern. Nah, mengenai RAID level 1, yang pengertiannya yaitu adalah RAID 1 dikenal juga sebagai mirroring, adalah konfigurasi penyimpanan yang melibatkan minimal 2 hard disk, di mana setiap disk menyimpan salinan identik dari data yang sama. Dengan cara ini, jika salah satu disk gagal dan tetap aman dan tetap diakses dari disk lainnya, RAID 1 dirancang untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan data, membuatnya sangat ideal untuk aplikasi yang memerlukan akses data tanpa gangguan, seperti dalam lingkungan bisnis dan server. Ini akan dipaparkan oleh Bang Rifki. Bang Rifki, dipersilakan. Oke, ini cara kerja level 1. Cara kerjanya itu, misalnya ada data A, B, C, D, E, itu bakalan dimasukkan ke RAID 1 dulu, dan akan dilanjutkan atau akan di mirroring, diduplikat ke 2 disk yang tersedia. Jadi, itu datanya akan sama. Nah, misalnya datanya itu rusak salah satu disknya, itu bakalan aman, tetap aman. Karena ada satu disk lagi yang bakalan ada data yang sama. Nah, bagaimana cara pemulihannya? Contoh soalnya, misalnya ada disk A, itu file txt 01010101 dan file 2 11001100. Disk B-nya itu sama juga kan ya. Nah, misal disk B-nya ini rusak. Nah,
itu tinggal dibuang aja karena karena data-data itu ada juga di disk A kan ya, sama. Nah, misalnya disk B rusaknya ini. Kayak seperti gambar ini kan ya. Entah kena apa, entah kena laser. Oke. Pas disk B-nya rusak, itu akan dibuang aja atau diperbaiki lagi. Atau bisa juga kita memakai disk C balik baru dan kita pasang lagi untuk menggantikan disk B-nya. Nah, itu bakalan di-rebuild lagi. Jadi data yang dari disk A bakalan dikirim ke disk B lagi, ke disk C yang diganti tadi atau yang baru. Atau disk B yang rusak tadi, yang mungkin datanya udah hilang, bakalan di-reboot lagi juga bisa. Nah, sekian. Itu aja kasus yang cara pemulihan untuk RAID level 1-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali kelebihan dan kekurangan chat level 1 ini. Kelebihan chat level 1 yaitu yang pertama, keandalan yang lebih baik. Yang kedua, cocok untuk aplikasi yang tidak terlalu menuntut. Yang ketiga, konfigurasi sederhana yang mudah diatur. Dan yang keempat, cocok untuk server kecil dengan hanya 2 disk. Tetapi chat level 1 juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, kapasitas penyimpanan hanya setengah karena data ditulis 2 kali. Yang kedua, kecepatan tulis umumnya sedikit lebih lambat. Dan yang terakhir, mungkin tidak memungkinkan pertukaran host pada drive yang gagal. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih semuanya. Makasih. Oke. Terima kasih bro.